Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rais Abdullah LC.MA selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah 2 dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kelas ini. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mepresentasikan materi mengenai wakalah. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Suci Puspitasari, Nahdia Trisafira, Dayang Safera Hanifah Putri, saya sendiri Aliandita Zahra Ashifa, Elok Cahyani Effendi, Maulana Ihsan Nasrullah, Muhammad Agus Firdaus, dan Nur Anissa Rahmah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengertian wakalah. Dalam bahasa Arab, wakalah berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Secara istilah, wakalah adalah tolong-menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Maulana. Dasar hukum wakalah. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Landasan hukum wakalah ada 3, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada ijma', dan yang terakhir ada hadis. Selanjutnya ada rukun wakalah. Rukun wakalah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada al-muwakil atau orang yang mewakilkan atau melimpahkan kekuasaan. Yang kedua ada al-muwakkal fih atau sesuatu yang diwakilkan. Yang ketiga ada al-wakil atau orang yang menerima perwakilan. Dan yang keempat ada sigot atau ucapan serah terima. Syarat wakalah yang pertama, pekerjaan itu boleh digantikan oleh orang lain untuk mengerjakannya. Maka sah mewakilkan untuk mengerjakannya, seperti ibadah puasa, sholat, membaca ayat Al-Quran. Hal ini tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, pekerjaan itu telah menjadi kepunyaan yang berwakil, sewaktu dia berwakil. Oleh karena itu tidak sah menjual barang yang belum dimilikinya. Yang ketiga, pekerjaan itu diketahui dengan jelas, maka batal mewakili barang yang masih samar, seperti seseorang berkata, "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku." Jenis-jenis wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-qasha adalah profesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang kedua, al-wakalah al-amah adalah profesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Yang ketiga, al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Mewakilkan untuk berjual beli. Apabila seseorang mewakilkan penjualan suatu komoditas atau barang tanpa menentukan harga dan cara pembayaran, maka wakil harus menjualnya dengan harga pasaran yang berlaku dan dengan pembayar secara tunai. Apabila wakil itu menjual barang tidak sesuai dengan harga pasaran atau dengan cara pembayaran secara angsur, maka jual beli seperti ini tidak dibolehkan kecuali dengan kerelaan dari muwakil atau pemberi kuasa. Karena penjualan seperti itu bertentangan dengan kemaslahatan orang yang mewakilkan, dan muwakil adalah orang yang berhak menentukan bagaimana barangnya harus dijual. Oleh karena itu, seorang wakil terikat pada kebiasaan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang dan harus berusaha mendatangkan maslahat bagi orang yang mewakilkannya. Berakhirnya akad wakalah. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. Salah satu persyaratan orang yang melakukan akad wakalah adalah orang yang hidup dan berakal. B. Berakhirnya masa pekerjaan tersebut.
Jika pekerjaan yang diwakilkan tidak memiliki batas akhir, maka wakalah tersebut tidak bermakna apa-apa. C. Pemutusan akad wakalah oleh muwakil. Sekalipun tanpa sepengetahuan dari wakil, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengetahui pemutusan tersebut. D. Wakil mengundurkan diri. Kebanyakan ulama berpendapat pengunduran diri itu tidak perlu diketahui oleh muwakil. Apabila perkara atau barang yang diwakilkan bukan lagi menjadi milik atau dalam kekuasaan orang yang memberikan kuasa atau muwakil. G. Aplikasi wakalah pada perbankan syariah. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan LC atau Letter of Credit Import Syariah dan Letter of Credit Export Syariah, inkaso dan transfer uang, penitipan, anjak piutang atau factoring, wali amanat, investasi reksadana syariah, pembiayaan rekening koran syariah, dan asuransi syariah. Akad wakalah memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan dapat berbentuk sebagai berikut. 1. Transfer. Jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang ini. A. Wesel Post. Pada proses Wesel Post, uang tunai diberikan secara langsung dari al-muwakil kepada al-wakil dan al-wakil memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. B. Transfer uang melalui cabang suatu bank. Dalam proses ini, al-muwakil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan al-wakil, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Dan C. Transfer melalui ATM. Pada proses ini, transfer uang pendelegasian tidak secara langsung uangnya diberikan dari al-muwakil kepada bank sebagai al-wakil. 2. Collection atau inkaso. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Di sisi bank, berlaku melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran tagihan untuk kepentingan nasabah. 3. Penitipan, yaitu akad pendelegasian pembelian barang terjadi apabila seseorang menunjuk orang-orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh, sesuai dengan harga barang yang dibeli dalam kontrak wadiah. Agen atau wakil membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan muwakil untuk membeli barang. 4. Letter of Credit. Letter of Credit adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir atau eksportir, dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Letter of Credit syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad wakalah bil ujrah, qard, murabahah, salam atau istisna, mudharabah, isyarakah, hawalah, dan ijarah. Kesimpulan, wakalah adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika masih hidup. Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan muwakil itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya.